Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Langsung saja kita aplikasikan. Langsung ke soal nomor 1 itu struktur data stack LIFO, last in first out. Nama kelasnya kita ganti dulu. Data stack LIFO. Saya akan import stacknya dulu. Stack. Data stack public string soal nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO. Kita coba ya. Pertama kita buat stack dulu. Integer, bilangan integer. In data 8 data integer ya. Bilangan yang gampang aja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 8 data integer. Selanjutnya kita ke proses push. Nah, kita bikin sistem out printnya. Out print. Ini bikin teksnya dulu buat penanda kalau ini proses push. Proses push. Ini teksnya doang. Push. File. Sistem apa ini? Push. Tambah file. Pop. Oh, jadi sebelum di pop ini si biar data ini muncul, biar ke print sistem dot out using stack sebelum pop. Jadi isinya kita stack. Selanjutnya kita ke proses pop. Bikin teksnya dulu. Proses pop. Ini bikin proses popnya, misal ini LIFO ya, last in first out. 80 yang terakhir. Kita mau bikin berapa kali nih? Misal 3 kali aja lah ya. Yang last kan 80. 80-nya keluarin, 70 keluarin, 60 keluarin begitu. Dan harusnya sisanya tinggal 10, 20, 30, 40, 50. Kalau 3 kali kita buang data ya, yang kita out kita keluarkan itu 3 kali. Oh, stack, pop. Pop data pertama. Kita keluarin dulu. Data pertama 1. Pop 2, pop 3 sama caranya yang berulang aja. Kita ganti aja pop 2. Ini pop data kedua. Ini ganti pop 2. Pop 3 juga sama. Ini kita ganti ke 3. Nah, udah selesai. Selanjutnya ini kan udah harusnya dipastikan ini 80, 70, 60 udah keluar. Jadi sisa yang ditambahkan 5 data yang belum keluar, 10, 20, 30, 40, 50. Sistem out stack sudah pop, jadi sudah pop, sudah keluar datanya. Tambah stack. Tapi kita kan ya, ini kan tapi sama soal 8 data integer. Oke, kita tes dulu kan ya, kode run dulu, kodenya bakal berjalan atau enggak.
Kayak pegangan. Sekarang kita lihat data yang saya kasih contoh. Isi stack sebelum pop masih utuh ya, 8 data 10 sampai 80. Proses pop ini kan di soal ini kan mintanya dengan metode LIFO, last in first out. Yang terakhir ini kan 80. Kita urut aja kayak popnya tuh diurut berarti kan 8. Pop data pertama 80, data kedua 70, data ketiga 60. Setelah 80, 70, 60 keluar out, sisanya 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kodenya berjalan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, kita buat kelas dulu. Dapat kelas. Nama kelas kita bikin data Q. Data Q V4. Nomor 2 itu metodenya Vivo ya, first out sama 8 data integer juga. Dan ini minta ditampilkan proses NQ dan DQ serta ICQ sebelum dan sesudah proses DQ. Pertama kita impor link list dulu ya. Apa? Kedua kita import Q. Oh, main. Kita bikin Q, WW, integer. Data. Ini kan 8 data bebas berarti ya saya. Sama kayak tadi 10 sampai 80, cuman ganti sedikit lah. Kita masukkan data, data yang gampang aja. 11, 22, 23, 44, 55, 66, 77, 88. Proses NQ. Lanjut ke proses NQ. Kita langsung bikin sistem out print-nya. Bikin teks dulu. Proses NQ. For file data. Q add file. Itu sistem yang apa nih? Sistem out print. File. Si Q sebelum DQ menghapus data. Tadi NQ proses NQ udah nambahkan data, sekarang proses ECQ-nya sebelum di DQ. Ini kan setelah NQ. Selanjutnya kita bikin ECQ sebelum DQ. Langsung bikin sistem out print ECQ sebelum DQ. Ini ECQ sebelum DQ, nah sekarang selanjutnya ke proses DQ. Sistem out print. Sistem out print. Bikin dulu. Proses DQ. In DQ. Q all. Bikin teks pertama ini, langsung bikin sistem out print. Salah. Salah. DQ. Aduh, nggak sama nih. Nah, ini ada QW. DQ. Data pertama. DQ. Oh, satu. Lanjut ke data kedua. System.out.print DQ. Data kedua. Tambah DQ2. Selanjutnya ECQ sudah di DQ ya. Out print ECQ sesudah DQ. Harusnya ini udah selesai sih. Coba kita tes run ya. Kodenya berhasil. Nah, ini data yang kita masukin, yang saya masukin tadi 11 sampai 88, ada 8 data. Ini ECQ sebelum di DQ. Jadi sebelum dihapus DQ itu laginya dihapus datanya. Nah, berhubung ini maunya metode Vivo di soal nomor 2. Jadi kan yang first in, first out. Ini masuk dulu 11 sampai 88, 11 dulu urutan.
Nah, pertama kali masuk, pertama kali dibuang. Yang dihapus di DQ. Ini 11, 22, bisa lagi ditambah sebenarnya. 33. Coba mau tes ditambah nih. Ini sesudah DQ. Coba kita bikin. Jadi kita biar hapus. Sama aja pakai ini. Ganti DQ 3. 3. Oke. Nah, DQ 3 sudah kehapus, sudah diproses DQ. Nah, isi sudah DQ, 3-3-nya jadi hilang. 44, 55, 66, 77, 88. Oke, soal nomor 2 selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Kita buat kelasnya dulu. Pertama kita harus import arrays-nya dulu. Import Java field arrays. Oke, public class quicksort. Public static void main. Sama kayak tadi ya, 8 data. 8 data integer. Int data random ya. Salah ya, 45, 11, 45, 32, 9, 39, 69, 22. Terus langsung kita bikin sistem output-nya sebelum diurutin. Biar datanya langsung muncul sebelum di proses quicksort. Index dulu data sebelum diurutkan. Tambah arrays to string data. Quicksort data mulai dari 0, artinya data length, panjang data. Pada tempat length. Langsung bikin sistem output-nya. Sistem output. Pakai dot. Teks dulu data sesudah diurutkan. Tambah arrays to string data. Public static void with sort. In low high. If low lebih dari high, p sama dengan yo. Sort p tambah 1 high. Bikin public static lagi. Static yang atas low high. Import sampai angka seperti defaultnya. Sebenarnya low for j sama low j lebih kecil dari high j terus if lebih kecil dari default i plus plus m i sama aja tambah spasi. Oke, kodenya sudah selesai. Coba kita run dulu. Nah, berjalan ya. Data sebelum diurutkan sama seperti data yang saya buat tadi, masih acak random. Setelah diurutkan menggunakan metode quicksort, dia mengurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. 12, 22, 32, 9. Oke, 3 soal sudah saya kerjakan. Sekian. Terima kasih.